kawan saya yang menyatukan hati mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Terakhir dan yang paling akhir, saya ingatkan kepada Bapak Barat untuk tidak head-to-head dengan rakyat, untuk tidak berhadapan dengan rakyat. Saya ingatkan secara pribadi kami dengan Mustomo, betul khususnya Fisip. Jika demo hari ini membuahkan hasil, Fisip akan menurunkan masa ratusan. Mari kita sambut kawan-kawan kita yang akan menyampaikan orasi politik kawan-kawan dari Universitas Jambi, kawan-kawan. Ini kawan-kawan. Kawan-kawan ketahui, ketika kemarin kita aksi di depan kantor KPK, kawan-kawan dari Universitas Jambi dan Aliansi Desa Jambi itu menolak kehadiran Firly Bahuri. Dan hari ini hadir ke Prespa untuk Jambi untuk menyampaikan orasi, kawan. Dan problematika bangsa sudah terjadi 5 tahun kebelakang, kawan-kawan sekalian. Satu periode, kemudian hari ini untuk akan menuju. Ya, sampai itu terulang kembali. Itu saja yang saya sampaikan kepada kalian. Sekali lagi, kalian berbagai perwakilan mau besok, mau minggu depan, mau kapanpun datang ke kantor saya. Mari kita berbicara, ya. Itu agar apa diskusi kita bisa cair, ya. Menyuarakan kebenaran-kebenarannya. Itulah mahasiswa turun sebagai alat publik menunjukkan bahwa negeri ini sedang tidak baik-baik saja, menunjukkan bahwa ibu pertiwi sedang dicari-cari raganya. 7 tahun pemerintahan Jokowi, ya. Periode awal mengusung tema dekat dengan rakyat, jalan ke sana ke sini, ke daerah-daerah kecil yang ada di Indonesia, bahkan ke gorong-gorong, menjual janji-janji manisnya, menjual kartu-kartunya, kawan-kawan. Saya masih ingat sekali. Tapi apa faktanya, kawan-kawan? Periode awal Jokowi 2014 sampai 2019 banyak sekali kecacatan yang diberikan. Lahirnya undang-undang yang tidak pro pada rakyatnya, lahirnya undang-undang yang malah mencekik rakyatnya. Beranjak dari itu, kawan-kawan, periode kedua 2019 sampai tahun ini sudah 2 tahun berlangsung berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Tapi apa faktanya, kawan-kawan? Kita lihat demokrasi di Kediri, kawan-kawan, demokrasi di Hulu, kawan-kawan. 23 tahun reformasi, demokrasi mati di negeri ini. Diawali dari berlanjutnya pengesahan undang-undang dan lain sebagainya yang tidak pro terhadap demokrasi. Hari ini teman-teman kita yang menyuarakan ekspresinya, yang menyampaikan aspirasinya melalui seni mural, dibunuh, dihabisi, kawan-kawan. Dibunuh, kawan-kawan. Dicari sampai di rumahnya. Seolah-olah kawan-kawan kita adalah seorang penjahat terbesar di negeri ini. Tapi Bapak Presiden lupa bahwa di sana-sana banyak tikus-tikus berdasi yang mestinya dibunuh dan dibasmi. Di kantor DPR sana banyak pengkhianat rakyat yang mengatakan dirinya sebagai dewan perwakilan rakyat, tapi hanya mementingkan fraksi, partai, dan golongannya. Sepakat, kawan? Mereka yang harus dibasmi, mereka yang harus dicari, dikurung, dan dibumi hanguskan dari negeri ini. Tapi pemerintahan Jokowi seakan gagal akan hal itu, tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Mahasiswa kita lihat beberapa waktu lalu, teman-teman kita dari UNS, kawan-kawan, 10 orang dengan dalih diamankan karena mengangkat status aspirasi rakyatnya. Di Tangerang beberapa waktu lalu, salah satu teman kita di Smackdown, kawan-kawan. Kasih kawan. Dan pada hari ini kita menunggu kehadiran dari Bapak Presiden kita. Kita menunggu kehadiran dari orang yang beberapa waktu yang lalu bahkan sudah 2 kali mencoba metode yang sama untuk lebih merakyat kepada masyarakat Indonesia. Tapi pada faktanya ketika sudah diberikan singgasana, ketika sudah diberikan kedudukan, dia lupa pada rakyatnya.
Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Teman-teman semuanya, satu yang ingin saya sampaikan, tugas kita di sini, kita mahasiswa, kita tidak hanya menggolkan tujuan-tujuan mulia kita, tapi tugas kita untuk memperpanjang nafas perjuangan. Tapi tugas kita untuk mewarisi semangat-semangat juang ini kepada generasi-generasi setelah ini. Sepakat? Sepakat mewarisi semangat ini? Jadi dalam bahasa ini menyampaikan, ketika usul tidak lagi didengar, ketika suara dibuka, maka ada satu kata. Satu kata. Siapa oligarki? Siapa menyeluruh istana oligarki? Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, setelah ini ada banyak sekali narasi dari teman-teman kita dari Politeknik Negeri Jakarta. Hidup mahasiswa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambut suara saya yang menyatukan hati mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Baik, selamat pagi teman-teman semua. Teman-teman masih semangat pagi semuanya. Teman-teman kehujanan, teman-teman kepanasan, tapi dari hati teman-teman masih ada empati untuk menyelamatkan Indonesia ke depannya. Betul, betul. 7 tahun Jokowi dari tanggal 20 Oktober 2014 sampai detik ini. Apakah teman-teman merasakan perubahan? Apakah teman-teman merasakan perubahan? Tentu tidak. Banyak aspek yang digagalkan, banyak aspek yang dilupakan, banyak janji manis yang tidak diselesaikan. Betul, betul. Dari janji kekuatan KPK dan sebagainya, adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang mana itu memperlemah KPK dan memelihara tikus durasi. Betul, betul. Dan saya tidak melawan. Baik, begitu. Mari kita lawan. Oke, langsung dari aspek pendidikan juga. Dari Jokowi yang mau memperbaiki pendidikan, tapi nyatanya sampai detik ini dalam masa pandemi malah mengeluarkan kurikulum dengan khusus, tapi tidak ada keadilan antara dari Sabang sampai Merauke supaya rata dengan pendidikan jarak jauh. Itu sangat tidak adil, teman-teman. Begitu pula nasib guru-guru honorer yang masuk pada P3K yang masih mengambang batasnya dan tidak ada kesempatan untuk menjadi hasil dan sebagainya, itu sangat sejahtera, teman-teman. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa kita harus memberikan ekspor opinion pada pemerintah karena kita punya ekspor opini untuk teman-teman. Itu maka kita harus bergerak, kita harus bersatu, satu kesatuan untuk menuju Indonesia maju dan Indonesia sejahtera dengan kita sebagai generasi bangsa. Betul. Terima kasih. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Dari Politeknik Negeri Jakarta. Baik, selanjutnya ada orang politik dari kawan-kawan kita dari Mustopo, Universitas Mustopo. Mungkin untuk kawan-kawan yang berada di luar pembatas jalan, silakan masuk dulu kawan-kawan. Silakan masuk dulu kawan-kawan. Ayo kawan-kawan. Ayo kawan-kawan, silakan masuk ke dalam pembatas jalan kawan-kawan.
dalam mobil. Silahkan masuk ke dalam mobil. Sebentar lagi ya, kita mau menunggu kehadiran dari Menteri Perdagangan Sukarno. Bapak Menteri. Sambil kita kita dengar orasi politik dan program kita dari Universitas Solo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa lihat video ini sebagai simbol perlawanan kita, teman-teman. Karena ini kita ini ada orang dari KSP, teman-teman, supaya mereka melihat. Supaya mereka melihat, teman-teman. Alerta, 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 alerta. Kita berdiri di sini hari di depan Istana Negara, walaupun jauh, tapi ini adalah representasi dari pusat Jakarta. Jakarta adalah pusat politik. Tanggung jawab kita sebagai mahasiswa di Jakarta sangat besar, betul? Karena di sinilah terjadinya deal politik. Di sinilah tempat terjadinya pengumpulan keputusan. Teman-teman, selama ini 7 tahun pemerintahan Jokowi telah mengkhianati rakyat. Setuju? Kalau saya bilang presiden, kawan-kawan bilang berkhianat, setuju? Presiden, hidup mahasiswa. Di tengah pandemi dan krisis ekonomi yang melanda negara, pemerintah dan DPR telah menyepakati Undang-Undang Omnibus Law tahun lalu, teman-teman. Undang-undang yang membahayakan seluruh rakyat Indonesia. Apakah kita akan terus melawan untuk membatalkan undang-undang tersebut? Kami minta untuk undang-undang itu segera dicabut. Pemerintah harus segera menerbitkan Perpu untuk mencabut undang-undang Omnibus Law. Setuju? Untuk menyemangati teman-teman, saya minta seluruh tangan kirinya di atas. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Perkara yang satu. Tarik tanpa dasar. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa yang satu. Bangsa yang akan merupakan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa yang satu. Bangsa tanpa kebohongan. Bangsa tanpa kemunafikan. Hidup mahasiswa. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ini teori politik yang lumrah. Kebetulan kami anak-anak FISIP ini. Power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Bahwa kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut akan menghasilkan korupsi yang absolut. Betul. Dan kita telah melihat tanda-tanda dari Jokowi itu. Presidennya mulai ingin mencari absolut. Dia sudah mulai tidak bisa dikontrol. Maka mahasiswa sebagai social agent, sebagai agent of change harus mengontrol. Betul. Dan yang saya ingin dari pemerintah, jangan bermain-main dengan keadilan. Betul. Karena keadilan adalah bisnisnya Tuhan. Hati-hati. Anda tidak tertangkap di sini, tapi Anda tertangkap di mata Tuhan. Betul. Ini mahasiswa. Apakah teman-teman setuju kalau perwakilan dari sana harus turun sendiri? Setuju. Itu yang harus kita minta, teman-teman, yang harus kita tekan, teman-teman. Ya.
perjuangan hak rakyat Indonesia, betul? Lawan korupsi, lawan korupsi. Saya bilang Jokowi di Rupiah tuyul. Jokowi, Jokowi, Jokowi. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Terakhir dan yang paling akhir, saya ingatkan kepada Bapak Barat untuk tidak head-to-head dengan rakyat, untuk tidak berhadapan dengan rakyat. Saya ingatkan secara pribadi kami dengan Mustomo, betul-betul sudah miskin. Jika demo hari ini membuahkan hasil, saya akan menurunkan maaf kepada ratusan. Apa kata Bapak siap? Apa kata Bapak siap? Kita melakukan siap. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih kawan-kawan dari Mustomo. Baik, kawan-kawan selanjutnya teman-teman, akan ada penyampaian dari Koordinator Pusat dan seluruh Indonesia setelah dari diskusi dengan salah satu staf di kantor kepresidenan. Baik, kepada Fokus Bensi Pasrio Kabupaten Indonesia. Baik, teman-teman sekalian, hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup perempuan Indonesia. Baik kawan-kawan, saya akan sampaikan bagaimana diskusi yang sangat awal dan sebagai perwakilan dari kampus untuk menyampaikan draft kajian kepada Bapak Presiden Jokowi. Hari ini opsi yang pertama adalah bagaimana hari ini kawan-kawan, alhamdulillah kabar baiknya kenapa kita laksanakan hari ini supaya pemerintah tidak perlu mengadakan riset karena dari berbagai daerah sudah hadir hari ini. Kawan-kawan, kabar baiknya adalah kepala staf kepresidenan akan hadir di sini di balik gedung itu kawan-kawan. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Hari ini kawan-kawan kita akan menyampaikan tuntutan tuntutan rakyat. Bagaimana tambahan satu hari ini adalah terutama dan terakhir dan terutama bagaimana Bapak Presiden Jokowi kita memunculkan bagaimana tidak adanya bagaimana kita dapat mempersatukan rakyat Indonesia tanpa ada ketat, tanpa ada pembatasan di antara kita semua. Bagaimana tidak seluruh rakyat Indonesia. Bahkan kawan-kawan, maka ada simbolik yang akan disampaikan ke sana dan perwakilan daerah diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya, untuk menyampaikan kepada kepala staf kepresidenan. Semoga mereka mendengar apa yang kita sampaikan. Hari ini perjuangan kita tidak akan sia-sia kawan-kawan. Bahkan ada kelanjutannya kawan-kawan. Bahkan kawan-kawan, bahkan kawan-kawan. Hari ini untuk menelitinya bagaimana? Hari ini kita perlu memakai tuas supaya apa? Kawan-kawan dapat melihat dan mendengar apa yang terjadi dengan dialog antara aliansi kita dengan kepala staf kepresidenan. Bahkan kawan-kawan, tidak ada yang ditutupi, tidak ada pembuatan framing yang buruk terhadap aliansi kita. Bahkan kawan-kawan, kita masih tetap berdiri sebagai independen, tidak lagi siapapun kecuali apa kawan? Kepentingan rakyat. Bahkan kawan-kawan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Hari ini dari pagi kita suarakan bersatu. Bagaimana hari ini gerakan persatuan mahasiswa kita persatukan. Hari ini ada sebagai momentum melanjutkan reformasi yang belum terpenuhi. Itu mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita akan mendengar kabar dari perwakilan dari KSP untuk kepastian tersebut. Tetapi terakhir kan kawan-kawan, ada peluang Bapak Muldoko selaku kepala staf kepresidenan akan hadir di tengah-tengah kita di balik juru-juru kawan-kawan. Baik kawan-kawan, nanti diminta mungkin perwakilan per daerah untuk menyampaikan ada substansi aksi hari ini ada kawan-kawan. Yang pertama adalah penyampaian aspirasi dari berbagai daerah. Tidak perlu anggota dewan melakukan riset. Betul kawan-kawan? Betul kawan-kawan? Dan yang kedua, tidak ada kritik saya tapi ini yang ingin kita tunjukkan bahwa kita memberi
malam ini kawan-kawan. Kita akan pulang sampai menang. Sepakat kawan-kawan. Kita akan pulang sampai kepala staf kepresidenan menemui kita. Sepakat kawan-kawan. Mungkin ini saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman yang bagian depan dan samping, belakang, kanan kiri, coba berdiri semua dulu. Gak ada yang duduk, berdiri semua dulu. Berdiri semua. Oke, setelah berdiri, coba atur lagi border seperti tadi. Atur border seperti tadi dulu ya. Kopinya gantian. Atur border seperti tadi teman-teman. Dipercepat yang depan. Tolong atur lagi bordernya. Teman-teman yang masih di luar tolong turun ke atur. Bisa membantu ya, membantu di samping dan belakang. Oke, tinggal mana? Ayo, bordernya. Terlebih dahulu. Karena setelah ini kita akan menerima perwakilan dari istana oligarki kita, teman-teman. Ya, sebelah kiri nih, sebelah kiri. Istana oligarki. Tolong bordernya diatur, sebelah kiri. Ayo orang-orang minta Yang depan bordernya disambungin. Wawancara. Yang tadi bawa itu. Yang depan bordernya disambungin. Oke, yang depan bisa 2 langkah ke belakang, jalan. Munduran. Oke, baik. Border yang samping tolong, border yang samping. Yang samping kanan saya, ini masih belum tersambung. Border yang samping kanan. Ini belum tersambung. Ayo. Yang belakang kawanan belakang aman ya. Oke, kita akan seperti itu. Jangan sampai kita disusuri oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Yang samping kanan disambungkan bordernya. Oke. Dan setelah ini dihimbau untuk para rekan-rekan media, bisa semuanya berdiri di depan masa aksi. Untuk seluruh kawan-kawan media. Satu. Bordernya jangan sampai lepas, teman-teman. Border jangan sampai lepas, teman-teman. Baik. Setelah ini kita akan menerima perwakilan dari istana oligarki yang kita ingin kunjungi, tapi kita tidak bisa mengunjunginya, teman-teman. Katakan dulu, teman-teman. Baik, kawan-kawan. Sambil kita menunggu dari kepala staf kepresidenan mendampingi kita di sini, kawan-kawan. Mari kita sambut kawan-kawan kita yang akan menyampaikan orasi politik, kawan-kawan, dari Universitas Jambi, kawan-kawan. Ini kawan-kawan. Kawan-kawan ketahui, ketika kemarin kita aksi di depan kantor KPK, kawan-kawan, kawan-kawan dari Universitas Jambi dan aliansi Jasa Jambi itu menolak kehadiran Firly Bahuri. Dan hari ini hadir ke Prespa untuk Jambi untuk menyampaikan orasi, kawan. Hidup di Hidup perempuan Indonesia. Nafas perjuangan kita jangan sampai mati, teman-teman. Saya ingin bercerita sedikit tentang bagaimana kami menolak Pak Firly Bahuri di negeri Jambi. Jambi, teman-teman, adalah negeri yang indah, tetapi kami menangis di atas emas. Kami menangis di atas minyak bumi.
Kami menangis di antara perkebunan yang luas karena itu bukan punya kami. Ketika teman-teman kesini menuntut di depan gedung KPK, Pak Firly dengan santainya pergi ke negeri Jambi, dan itu kita tolak. Kenapa teman-teman? Asal teman-teman tahu, DPRD Provinsi Jambi terkena kasus korupsi yang sampai hari ini selama 3 tahun tidak pernah selesai. Dan Pak Firly bertemu dengan beliau. Firly Bahuri, Ketua KPK, tertemu dengan tersangka kasus korupsi. Jadi teman-teman, ketika kita bertanya kenapa langit Jakarta mendung hari ini, kenapa cuaca di Jakarta tidak mendukung dengan alam yang mengatakan Indonesia itu indah? Karena apa? Karena kezaliman, karena semena-menanya pejabat kita itu sudah terlihat dan jelas di depan mata. Jadi ketika ada orang hari ini berkata bahwa Indonesia baik-baik saja, berarti pemikiran kita telah rusak, teman-teman. Dan hari ini saya datang ke sini, satu-satunya amatir warna oranye berada di antara teman-teman merupakan suatu kebanggaan. Dan saya harap ketika Pak Muldoko tidak ingin datang ke sini, tidak ingin berbicara di sini, kita akan tunggu sampai malam. Bagaimana seorang mahasiswi, kaum intelektual dihadang jeruji besi. Bagaimana ketika kita ingin menyampaikan aspirasi rakyat dengan baik, dengan draft kajian yang nyata, tapi kita dihalangi oleh jeruji besi. Apakah begitu menyambut suatu kaum intelektual? Daripada mengapresiasikan pemerintah, aku mengapresiasikan patung Kuda yang telah menyaksikan berbagai masa, berbagai generasi tentang sebuah arti revolusi yang berjalan untuk Indonesia. Untuk sama-sama kita juangkan dan kita nyanyikan sesaat. Ikuti teman-teman. Pak Muldoko, Pak Muldoko, Pak Muldoko, ayo ke sini. Pak Muldoko, Pak Muldoko, Pak Muldoko, ayo ke sini. Pak Muldoko, Pak Muldoko, Pak Muldoko, ayo ke sini. Pak Muldoko, Pak Muldoko, Pak Muldoko, ayo ke sini. Untuk semuanya hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Terima kasih kepada Anda dari Universitas Jambi. Setelah ini akan ada orasi politik dari kawan-kawan kita yang jauh, yang baru tadi siang sampai di sini. Kawan-kawan dari Nusa Tenggara Barat, dari Universitas Sumba. Dimana kawanku, dimana kawanku, datang kemari sampaikan orasi. Satu. Kawan-kawan sekalian, izinkan saya menyampaikan salam atas nama cinta kita berdua. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan sekalian, sedikit bercerita. Beberapa jam yang lalu, kami dari kawan-kawan Nusa Tenggara Barat yang termasuk bagian Indonesia Timur hari ini datang jauh-jauh untuk bersatu dengan kawan-kawan. Untuk kemudian hari ini kita mendengarkan apa yang menjadi tanggapan, apa tanggapan pemerintah hari ini terhadap produk kita bangsa, kawan-kawan sekalian. Bapak Ibu kita di rumah di pelosok negeri ini, kawan-kawan sekalian, menangis berhenti-henti, kawan-kawan sekalian. Persoalan KPK, undang-undang minerba,
Kemudian persoalan lingkungan, sangat banyak persoalan di negeri ini. Oleh itu kita turun ke jalan hari ini, memperingati 7 tahun Presiden Joko Widodo. Bukan hanya 2 tahun kawan-kawan sekalian, tetapi persoalan dan problematika bangsa sudah terjadi 5 tahun ke belakang kawan-kawan sekalian. 1 periode, kemudian hari ini untuk akan menuju setengah dari 2 periode itu kawan-kawan sekalian. Oleh itu, mari kita dapatkan barisan. Sebentar lagi kita akan menyambut perwakilan istana. Akan menyambut perwakilan istana yang kemudian akan menanggapi apa yang menjadi tuntutan kita hari ini kawan-kawan sekalian. Terakhir kawan-kawan sekalian, terimalah salam cinta, salam perjuangan. Atas nama cinta kita berjuang. Inilah hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa mundur Pak? Baik, terima kasih kepada kawan-kawan dari Universitas Sumba. Teman-teman bisa mundur Pak? Nanti kita bakal sampaikan aspirasi. Setelah ini akan ada kepala staf kepresidenan Bapak Muldoko untuk mengambil dari sini kawan-kawan. Dan untuk Bogor kawan-kawan silakan menunjukkan. Selanjutnya akan diberikan kepada koordinator pusat dan seluruh Indonesia dari Universitas Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Hari ini pada bapak-bapak, KSP, apapun kepala staf kepresidenan, permintaan kami aliansi intensif pada hari ini adalah bagaimana kita ke Presiden Bapak Muldoko yang menemui kita minta untuk ke depan untuk hadir. Tapi kalau hanya staf, kami minta untuk hadir di mobil komando kita. Semangat kawan-kawan! Semangat kawan-kawan! Hari ini kami minta kepada Bapak Muldoko harga mati kawan-kawan. Semangat kawan-kawan! Jauh-jauh Pak dari berbagai daerah, Bapak tanpa ada riset pun hari ini hadir berbagai aspirasi berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke. Hari ini hadir Pak untuk menyampaikan aspirasi daerahnya. Bagaimana hari ini kami menasionalkan isu-isu daerah. Maka kawan-kawan, kami minta kepada Bapak Muldoko untuk hadir. Kita tantang kawan-kawan, kita tantang Bapak Muldoko untuk hadir di depan kita di balik jurudin kawan-kawan. Di balik kawan jurudin kawan-kawan. Mereka punya toa, kita juga punya toa kawan-kawan. Hari ini kalau berani datang juga di atas mobil komando. Semangat kawan-kawan. Teman-teman bisa nggak fokus ke mobil komando untuk mungkin hanya beberapa delegasi yang menghormati. Ayo teman-teman fokus dulu. Teman-teman mulai dulu deh yang di depan. Tolong dulu. Sudah datang teman-teman. Bisa nggak dulu kita? Jangan dilihat. Teman-teman yang di depan, tolong di belakang. Kita duduk dulu, teman-teman yang di depan. Kita duduk dulu, teman-teman. Sama-sama duduk. Ya, kita sambut Tuan Takur kita yang terhormat Bapak Muldoko untuk menemui masa aksi teman-teman. Duduk dulu. Nah, ayo teman-teman duduk. Dan teman-teman media bisa mengisi di sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi tidak ada yang terhalang. Teman-teman media yang paling depan bisa duduk. Teman-teman media yang di depan bisa duduk. Jadi nggak ada yang tidak melihat teman-teman. Tolong duduk dulu, teman-teman, duduk. Banggar, naik. Menyampaikan kawan-kawan, tidak ada yang duduk di atas pembatas jalan. Tidak ada yang duduk di atas. Kita akan menyampaikan aspirasi melalui mobil komando yang akan diwakilkan oleh Korpus, Pak. Kawan-kawan duduk, kawan-kawan. Teman-teman mulai dulu.
Korbus mulai kembali ya, Pak Korbus. Oke, izin kawan-kawan yang ada di depan mobil komando bisa ke samping ya, merapatkan ke samping biar nanti ada akses mic-nya, sinyal untuk lebih dekat ke sana. Nanti kita dengarkan juga bagaimana tanggapan dari istana ya. Jadi mobil komando boleh maju, mobil komando kita maju, dan kawan-kawan yang ada di depan mobil komando kita agak ke samping ya, beri jalan untuk mobil komando. Ayo. Ayo, bisa kembali ya. Korbus. Ayo Pak Korbus, bisa naik ke mobil komando. Bisa sampaikan aspirasi melalui mobil komando. Aspirasinya melalui mobil komando, Pak Korbus. Cek. Teman-teman media, ataupun yang di depan ini bisa duduk, biar kita bisa. Ayo, naik ke mobil komando, ayo. Ya, teman-teman media, bisa duduk. Mahasiswa, coba yang mahasiswa angkat tangan dulu semuanya. Kita dari tadi itu berantakan, teman-teman. Ya, santai aja, nggak terlalu dewa mereka itu, santai aja. Ya, angkat tangan dulu, kita duduk yang rapi. Nah, kita duduk yang rapi itu biar nanti ada dari staf kepresidenan dan koordinator pusat kita yang urus. Jadinya itu berapa orang yang berapa orang? Itu berapa orang? Oke semuanya, tolong duduk dulu teman-teman. Teman-teman kita satu suara ya. Kita duduk dulu. Jangan ada yang di pembatas, duduk di bawah semuanya. Kita sama rata teman-teman. Ya, mau itu media, mau apapun kita duduk dulu. Oke, kawan-kawan, kami harap kawan-kawan kita semua bisa kondusif ya. Setuju kita semua kondusif? Kita tertib kawan-kawan. Tidak ada hal yang akhirnya teman-teman lempar, teman-teman sampaikan dan dalam bentuk ujaran kebencian dan lain sebagainya. Tapi yang jadi catatan, nanti kita akan mendengarkan juga bagaimana tanggapan dari istana yang akhirnya akan diwakili oleh Pak Muldoko. Jadi teman-teman perhatian untuk mobil komando kita sepakat ya, satu bicara yang lain mendengarkan. Oke? Siap. Laksanakan Pak. Oke kawan-kawan media, boleh minta tolong untuk kesamarataan, boleh duduk kawan-kawan media boleh duduk kawan-kawan, biar sama rata. Kawan-kawan media duduk kawan-kawan. Duduk, biar kita sama-sama bisa melihat kawan-kawan media. Hidup mahasiswa. Kawan-kawan media duduk, kawan-kawan media.
Kawan media duduk, kawan media duduk, kita sama rata di sini. Sama rata, kawan media. Kawan media, duduk kawan media. Rafi. Ada salah satu media dari Denso Indonesia belum mendekat, jangan dimulai dulu. Tadi udah masuk. Tunggu Rafi, panggilan kepada Rafi. Baca tuntutan di sini. Rafi. Media BMC. Minta ini bang, minta mic bang. Mic biar. Oh, oke, sip, mantap. Beliau membawa Formula Season. Dari sana kita lihat perwakilan dari staf kepresidenan. Kawan-kawan, ayo bangkitkan antusias kita. Kawan-kawan yang duduk di belakang, masih ada ruang untuk kemudian ke depan. Kita maju ke depan, kita dengarkan secara bersama apa yang menjadi tujuan kita. Dari mana? Oke, media silakan dulu. Media YouTube. Oke, kita sambut dengan Hulu Mahasiswa! Hulu Mahasiswa! Hulu Mahasiswa! Semua mahasiswa tenang. Belum juga ada di hadapan kalian semua. Saya minta tenang. Media duduk. Media duduk. Hati-hati provokasi. Oke, Muldoko dengan timnya, kami harap Pak Muldoko untuk kemudian teman-teman media, teman-teman 3 langkah, kita semua tertib. Teman-teman polisi, sama polisi, untuk kawan-kawan media, kawan-kawan media itu jangan tertibkan. Awas kan? Oke. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media. Media di depan.
Oke kawan-kawan, saya akan sampaikan kawan-kawan. Kami sampaikan kekecewaan dari berbagai daerah, Pak. Bagaimana hari ini 7 tahun Jokowi mengkhianati rakyat. Sepakat kawan-kawan. Hari ini kami dari berbagai daerah, Pak, hadir untuk menyampaikan aspirasinya, Pak. Tanpa riset Bapak pun kami akan sampaikan aspirasi. Adapun solusi tuntutan rakyat yang akan saya sampaikan. Yang pertama, menuntut dan mendesak pemerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bagaimana kondisi di lapangannya, Bapak, terkait tentang bagaimana pesangon tidak ada, bagaimana efek dari Cipta Kerja ini. Yang kedua, menuntut dan mendesak pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif rendah. Hari ini, Pak, kawan-kawan mengeluh, Pak, dari berbagai daerah, bagaimana ada ketimpangan gaji dari tiap daerah. Dan juga, Pak, yang ketiga, menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di dalam negeri tanpa menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembangunan negara. Pak, dari periode pertama dari 2014 sampai 2021 kenaikan utang negara ada 4.016,65 triliun. 4.016,65 triliun. Kalau dihitung sampai 2024, maka utang negara menjadi 100.500 triliun, Pak. 10.500 triliun. Dan juga keempat, mewujudkan kebebasan sipil seluas-luasnya sesuai amanat konstitusi dan menjamin keamanan setiap orang atas hak berpendapat dan dalam mengungkapkan pendapat serta hadirkan evaluasi dan reformasi. Dan yang kelima, Pak, dan hari ini bagaimana kami menyampaikan aspirasi, Pak, bagaimana dihadang jeruji besi. Kemudian yang 5, wujudkan supremasi hukum dan HAM yang berkeadilan. Yang ke-6, hentikan Firly Bahuri sebagai ketua KPK. Batalkan TWK, hadirkan Perpu atas Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019. Serta kembalikan marwah KPK sebagai realisasi janji Jokowi dalam agenda pemberantasan korupsi. Yang ke-7, menuntut pemerintah untuk memberikan afirmasi P3K guru berusia di atas 35 tahun dan masa mengabdi lebih dari 10 tahun untuk diprioritaskan kelulusannya serta mengangkat langsung guru honorer yang berusia di atas 50 tahun. Yang ke-8, menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas pendidikan baik dari segi peningkatan kualitas guru Indonesia maupun pemerataan sarana dan infrastruktur penunjang pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Yang ke-9, menuntut pemerintah untuk mengembalikan independensi Badan Standar Nasional Pendidikan. Yang ke-10, mendesak Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah mengganti undang-undang untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang narkoba. Yang ke-11, mendesak pemerintah serta memenuhi target baruan energi dan segera melakukan percepatan transisi energi kotor menuju energi baru terbarukan. Yang terakhir, yang ke-12, penegasan undang-undang pornografi sebagai regulasi hukum untuk menanggulangi konten pornografi yang berdampak pada maraknya pelecehan seksual. Yang terakhir dan terutama, bagaimana Bapak Presiden Jokowi bisa memunculkan persatuan Indonesia. Maka bukti nyata hari ini bagaimana gerakan persatuan mahasiswa hari ini terpecah. Harapannya Bapak Presiden Jokowi dapat tidak membuat ketat antar rakyat Indonesia. Itu yang terakhir dan menjadi persatuan Indonesia. Dan yang terakhir, Pak, bagaimana sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa. Oke, Pak, yang terakhir, hari ini adalah berdasarkan Korsu, Pak. Kalau masih dikurang percaya, kita bisa adakan debat dialogis antar Korsu dan kementerian yang ada di dalam kabinet Bapak. Kalau tidak, kita buat dialogis antar koordinator pusat dan tim bersama Bapak Presiden Jokowi untuk membuktikan bagaimana perbaikan ini. Harapannya, kalau tidak diperbaiki, Pak,
Kalau tidak perbaiki, tidak ada perbaikan salah satu tentang kita terpenuhi. Lebih baik mundur Pak, ataukah merombak kabinet yang tidak betul. Misalkan terkait tentang hukum dan HAM. Silakan kalau tidak bisa memenuhi tuntutan kita, maka silakan mundur. Ataukah menterinya dimundurkan dan diganti dengan yang lebih baik. Mungkin itu saja Pak. Sekian, terima kasih. Dan juga untuk bukti, ada bukti bahwa Bapak Muldoko menyampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi dalam waktu 3 kali 24 jam. Dan hari ini kita butuh bukti bahwa diserahkan. Dan kami meminta tanggapan kepada Bapak Presiden Jokowi terhadap draft kajian yang kami berikan terkait solusi tuntutan rakyat. Mungkin itu saya. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Tuntutan mahasiswa diserahkan oleh Ketua PMSI kepada Bapak Muldoko. Mas ini Pak. Arah kanan Pak. Kanan Pak. Kanan Pak. Kanan Pak. Kanan Pak. Belakang. Oke. Langsung diterima oleh Bapak Muldoko. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya. Hidup mahasiswa! Mana suaramu nggak ada ya? Sudah lemas kamu ya. Hidup mahasiswa! Baik, teman-teman sekalian. Yang pertama saya mau menyampaikan apresiasi. Nggak dengar? Speakernya kencengin, volumenya dikencengin. 1, 2, 3, kurang. Ya, sedang memberikan tanggapan langsung baik. terhadap tuntutan para BEM seluruh Indonesia. Baik, itu boleh sini. Siap, Bos. Ya, oke, dua mic. Baik, rekan-rekan sekalian. Yang pertama saya mengapresiasi sikap kritis rekan-rekan mahasiswa sekalian. Mahasiswa harus tetap memiliki sikap kritis. Karena suara kalian bagian dari suara masyarakat. Itu yang poin bagi kalian semuanya. Satu. Yang kedua, saya juga mengapresiasi pemikiran-pemikiran kalian sebagai feedback atas jalannya pemerintah. Tadi ada 12 poin yang disampaikan. Tetapi saya juga ingin sampaikan bahwa pemerintah memiliki cara-cara yang cukup efektif untuk mengelola berbagai feedback dari berbagai pihak. Ya, untuk itu saran saya kepada kalian mahasiswa, saya akan senang ya, karena kalau di sini kita diskusi pasti ada banyak keterbatasan. Kalian saya berikan kesempatan untuk datang ke kantor KSP. Perwakilan, jumlahnya berapa silahkan. Dari berbagai perguruan tinggi siapapun silahkan. Mari kita berbicara. Nanti saya akan jelaskan 12 poin yang kalian sampaikan tadi. Kita akan berdiskusi. Itu akan lebih bagus. Tetapi saya secara pribadi melihat kalian
demo apa itu, demo kalian cukup bagus, cukup tertib, tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Ini saya juga mengapresiasi. Saya mengapresiasi apa yang kalian lakukan. Saya ingat persis pada tahun 96 saya jadi Komandan Kodim Jakarta Pusat. Hari-hari saya menghadapi seperti kalian saat ini. Jadi bagi saya satu hal yang biasa, tidak ada masalah. Yang penting demo dijalankan dengan tertib, apalagi sekarang ini memiliki pikiran-pikiran bagus, menjadi feedback bagi pemerintah. Ya nanti semuanya itu akan kita pelajari dengan baik. Gitu. Yang ketiga, di dalam mengelola negara yang besar seperti saat ini tidak cukup oleh hanya pemerintah, tetapi berbagai pihak harus ikut berkontribusi, ikut berpikir dengan keras bagaimana pemerintahan ini bisa dijalankan secara efektif dan dengan cara-cara yang baik. Good governance. Untuk itu, apa yang kalian pikirkan bagian dari kontribusi kalian dalam ikut terlibat dalam proses pembangunan nasional. Untuk itu, sekali lagi saya berterima kasih kepada kalian semuanya. Kalian telah memiliki pemikiran-pemikiran yang bagus. Kalian lakukan tindakan-tindakan demo yang cukup baik, tertib. Dan saya juga berharap jangan melakukan tindakan-tindakan yang unproduktif. Terakhir, COVID kita walaupun turun, tetap Anda menjaga protokol kesehatan atau prosedur dengan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh terlalu euforia. Saya ingatkan, ya, walaupun kita sudah bagus kondisinya COVID, tetapi setiap saat bisa terjadi sesuatu. Ingat, kita pernah punya PPKM darurat. Itu tidak enak, tidak nyaman, karena berbagai kegiatan masyarakat dibatasi. Jangan sampai itu terulang kembali. Jangan sampai itu terulang kembali. Itu saja yang saya sampaikan kepada kalian. Sekali lagi, kalian berbagai perwakilan, mau besok, mau minggu depan, mau kapanpun, datang ke kantor saya. Mari kita berbicara, ya. Itu agar diskusi kita bisa cair, ya, daripada kita di jalanan seperti ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Koordinator pusat BPSI Gilawan. Oke, silakan. Dokumentasikan lagi untuk penyerahan kajian yang tadi menghadap masa aksi supaya kita kelihatan. Kita foto. Bendera di depan. Oh, yang depan duduk. Bapak Muldoko bersedia menandatangani kajian kita, kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Kita cinta kepada para mahasiswa.
Berikan kejayaan kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada peradaban yang telah menguasai dengan kebanggaan di lembar saudara manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta, untuk negeri tercinta. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup Merdeka! Hidup Merdeka! Mari kita bersama mahasiswa teman-teman untuk sebelum aksi kita hari ini. Teman-teman angkat tangannya. Hari ini kawan-kawan masih ada kesalahan kita kawan-kawan. Ketika keterlambatan mengenai penggunaan informasi bagaimana untuk istana oligarki, tapi Bapak Presiden Jokowi tidak mengenai kita kawan-kawan. Kawan-kawan, hari ini kepala staf kepresidenan menjumpai kita dan mendorong kita. Hari ini kawan-kawan, kita minta dalam waktu tidak ada 24 jam ada foto dan kita bersama Bapak Presiden. Itu yang pertama kawan-kawan. Kemudian kita meminta kepada Bapak Presiden Jokowi untuk menanggapi terhadap pemungkin tuntutan rakyat kawan-kawan. Hari ini kami mengajak kepada aliansi masa aksi dari timur, barat, selatan, dan utara. Hari ini kita tidak menang kawan-kawan. Hari ini masih ada tidak lanjut. Nanti. Bagaimana solusi tuntutan rakyat harus terpenuhi. Sepakat kawan-kawan. Bagaimana kita hari ini masih tetap menyuarakan gerakan persatuan mahasiswa. Sepakat kawan-kawan. Hari ini kenapa kita menolak tidak mau hadir di sana? Jangan ada ketiga mungkin silakan tadi didengarkan ada solusi tuntutan rakyat yang kami sampaikan. Dan kalau bisa ngecek di Instagram BMC, di situ ada solusi tuntutan rakyat 12 tuntutan rakyat sebagaimana disampaikan tadi, dan kami menyampaikan bahwa jika tidak Bapak Muldoko draft itu tidak disampaikan dalam waktu 3 kali 24 jam, maka kami akan hadir juga. Dan juga ketika tidak ada tanggapan kepada Bapak Presiden Jokowi terkait tentang tuntutan kita berdasarkan draft kajian, maka kami akan turun lagi. Jikalau masih meragukan draft kajian kami siap, saya siap selaku koordinator pusat BMC untuk berdialog, debat dialogis pada Bapak Presiden Jokowi. Dan juga jikalau terkait tentang isu, contoh misalkan
terkait tentang isu hukum dan HAM. Kami dari BMC memiliki kursi hukum dan HAM, itu adalah UNS. Bagaimana jikalau memang meragukan Bapak Menteri Hukum dan HAM dari Kabinet Indonesia Maju bisa berbuat politis dengan yang bakal pulang ke UIN kumpul ke perpustakaan Yang selanjutnya tadi kalau nggak salah ada dengar tawaran dari Bapak Muldoko untuk mengajak dialog di KSP. Apa tanggapannya? Begini Pak, permintaan tadi kami diminta untuk mewakili datang ke istana. Kami tidak mau, kami tidak menolak, masa aksi menolak Pak. Karena apa? Kami ingin mendengar, semua mendengar dan semua melihat apa yang disampaikan antara debat dialogis. Karena akan ada kecurigaan, framing bahwa kami sudah dikondisikan. Hari ini mahasiswa harus independen. Bagaimana? Hari ini tidak ada penyeimbang Pak. Tidak ada penyeimbang di pemerintahan hari ini. Hari ini kami hadir selaku Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia menyatakan untuk mengajak persatuan mahasiswa agar mahasiswa hari ini bersatu. Dan ketika persatuan tersebut kita dapat menjadi tim yang penyeimbang antara pemerintah. Jikalau tidak ada penyeimbangnya, maka pemerintah akan zolim dan menganiaya rakyat. Terakhir Bang, pesan untuk para mahasiswa dan masyarakat yang mendengarkan kalian. Hari ini kami bergerak ketika pada waktu di masyarakat, kapan mahasiswa bergerak di masyarakat, tapi masih ada planning. Ini mewakili rakyat mana? Tetapi ketika mahasiswa hari ini bergerak, kami ingin menyuarakan dari berbagai elemen, dari berbagai daerah, berbagai kepentingan politik. Kami selaku BEMSI akomodasi kepentingan kawan-kawan dari berbagai daerah ingin bersuara. Hari ini kami menyuarakan gerakan persatuan. Hari ini kami juga meminta kepada Bapak Presiden Jokowi agar tidak ada sekat di antara rakyat. Yang kaya tidak boleh semakin kaya, tapi bagaimana harapannya kami inginkan pengangguran Pak di negara Indonesia harus digaji. Bahkan ada negara yang sanggup Pak. Bahkan migas kita itu berbagai provinsi itu ada Pak. Kenapa enggak yang lebih komprehensif, yang lebih menguntungkan rakyat daripada infrastruktur pembangunan seperti itu. Itu yang kami inginkan. Bayangkan jika pengangguran dapat gaji, itu luar biasa. Kalau seandainya ini tidak terpenuhi dalam waktu 3 hari, maka kami akan hadir lebih banyak untuk mengkonsolidasikan terkait gerakan ini Pak. Oke, makasih ya teman-teman. Makasih Bang Bahardin. Terima kasih Pak. Sukses selalu Bang. Ya, nama saya Kaharudin Pak. Oh ya Bang Bahardin. Terima kasih.